seperti apa kawan-kawan? Mulai dari Sabang sampai Merauke, korupsi dan semakin merajalela kawan-kawan. Maka hari ini kita mempercayakan tugas dan tupoksi berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi lahir dari era reformasi untuk memberantas dan menghapuskan korupsi nepotisme kawan-kawan. Tetapi apa kawan-kawan? Korupsi dan nepotisme khususnya di Bima Nusa Tenggara Barat semakin merajalela kawan-kawan. Saudara-saudara sebangsa bertanah air, maka kita sebagai putra daerah, putra asli Bima NTB, mendesak sekali lagi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera memanggil dan memeriksa Bupati Bima beserta anaknya dan prodi-prodinya kawan-kawan. Saudara-saudara sebangsa bertanah air, bahwasanya kasus ini kawan-kawan, kasus yang melibatkan Bupati Bima, kasus yang melibatkan Bupati Bima telah diperiksa oleh Kejati NTB kawan-kawan. Tetapi apa kawan-kawan? Kejati NTB sengaja Bupati Bima dan Kejati NTB sengaja main mata dalam kasus ini kawan-kawan. Kejati NTB tidak serius memproses kasus ini kawan-kawan. Maka kami meminta tegas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengambil alih semua kasus Bupati Bima yang mandiri di Kejati NTB kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan, saudara-saudaraku sebangsa bertanah air, bahwasanya korupsi dan nepotisme adalah kejahatan yang luar biasa kawan-kawan, kejahatan ekstrakordinari kawan-kawan. Saudara-saudaraku sebangsa bertanah air, maka kita mempertegas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera memanggil dan memeriksa Bupati Bima beserta anaknya kawan-kawan. Karena apa kawan-kawan? Karena mereka sengaja melakukan korupsi, merampok uang negara untuk memperkaya diri sendiri kawan-kawan. Bayangkan kawan-kawan, jikalau anggaran itu dipergunakan untuk menjelaskan anak dan kawan-kawan, jikalau anggaran itu dipergunakan untuk pembangunan daerah kita kawan-kawan, mungkin hari ini kesejahteraan rakyat dan daerah kita akan maju kawan-kawan. Tetapi apa kawan-kawan? Oleh kerakusan tidak damai yang diikuti beserta anaknya dan prodinya, mereka merampok, mereka sengaja melakukan korupsi berjamaah kawan-kawan. Saudara-saudara sebangsa bertanah air, ini yang ketiga kali yang kita hadir Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa kita hadir di sini kawan-kawan. Inilah bentuk keseriusan kita terhadap daerah kita, inilah bentuk keseriusan kita untuk mengawasi praktek-praktek korupsi dan nepotisme yang ada di negara Republik Indonesia ini kawan-kawan. Saudara-saudara sebangsa bertanah air, maka kita sebagai pemuda dan mahasiswa, representasi dari masyarakat NTB, meminta dengan tegas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera memanggil dan memeriksa Bupati Bima beserta anaknya kawan-kawan. Saudara-saudara sebangsa bertanah air, bahwa kasus ini kawan-kawan, ini adalah kasus yang sangat besar kawan-kawan. Bayangkan kawan-kawan, kasus ini dari 2016 mulai pertama muncul kasus ini, kasus di Pulau Merah. Mulai itulah kita mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi kawan-kawan. Dari 2016 kawan-kawan, kita sudah mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi dan meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memeriksa Bupati Bima. Dari 2016 sampai 2020 kawan-kawan, sudah beliau kawan-kawan. Indah Damayanti menjabat sebagai Bupati Bima untuk kawan-kawan. Tetapi apa kawan-kawan? Nanti Komisi Pemberantasan Korupsi sengaja membiarkan, sengaja melalaikan kasus ini kawan-kawan. Mereka sengaja membiarkan Bupati Bima melakukan kejahatan korupsi kawan-kawan. Mereka sengaja membiarkan Indah Damayanti melakukan korupsi, melakukan kejahatan kawan-kawan. Maka kami harap kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru agar mempertegas segera
periksa bertanya Bupati Bima. Karena apa kawan-kawan? Sebentar lagi akan digelar pesta demokrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB kawan-kawan. Dan tidak Damayanti mencalonkan diri sebagai wakil gubernur NTB kawan-kawan. Artinya kawan-kawan, artinya dia melakukan kekuasaannya untuk merampok uang negara sebanyak-banyaknya dan memperkaya dirinya sendiri kawan-kawan. Maka dari itu, kita sebagai anak daerah, kita sebagai putra asli Bima tidak mau daerah kita dijajah, dirampok oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Saudara-saudara sebangsa di tanah air, korupsi dan nepotisme adalah kejahatan yang luar biasa kawan-kawan. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi lahir dari era reformasi untuk menghapuskan praktek korupsi nepotisme. Itu adalah tugas pokoknya Komisi Pemberantasan Korupsi kawan-kawan. Kami mempertegaskan sekali lagi kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa tugas Komisi Pemberantasan Korupsi adalah memberantas praktek-praktek korupsi dan nepotisme kawan-kawan. Jangan sampai Komisi Pemberantasan Korupsi bermain mata dengan pemerintah, dengan pejabat-pejabat yang tersandung kasus korupsi di Indonesia ini kawan-kawan. Saudara-saudara sebangsa dan tanah air, kami sekali lagi meminta dengan tegas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera memanggil Bupati Bima dan Damayanti Putri beserta anaknya kawan-kawan. Karena apa kawan-kawan? Indah Damayanti Putri sudah dari dulu dia melakukan korupsi kawan-kawan, dan sudah dari dulu beberapa lembaga-lembaga yang berkaitan dengan memberantas korupsi mereka memeriksa Indah Damayanti Putri. Tetapi apa kawan-kawan? Tetapi apa? Indah Damayanti Putri sedang terjadi sandorong ini kawan-kawan. Ini pertanyakan kawan-kawan. Padahal jelas dia melakukan korupsi dan nepotisme kawan-kawan. Padahal jelas dia merampok negara kawan-kawan. Saudara-saudara sebangsa dan tanah air, tidak ada satu manusia pun yang berhukum di negara ini kawan-kawan. Apalagi saudari Indah Damayanti Putri kawan-kawan. Ada asas equality proporsional kawan-kawan, kesetaraan di mata hukum. Siapa dia kawan-kawan? Apalagi Indah Damayanti Putri adalah sebagai bupati kawan-kawan. Bahkan presiden sekalipun, jikalau dia melakukan kesalahan, melanggar hukum dan melakukan korupsi, wajib hukumnya dia dihukum secara undang-undang yang berlaku di negara ini kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Saudara-saudaraku sebangsa dan tanah air, jangan pantang semangat kawan-kawan, karena kita hadir di sini adalah representasi dari masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Bima Nusa Tenggara Barat kawan-kawan. Bahwa kita hadir di sini adalah bentuk kepedulian kita, bentuk kecintaan kita terhadap daerah kita Bima Nusa Tenggara Barat kawan-kawan. Bahwa hari ini daerah Bima Nusa Tenggara Barat sedang dilanda musibah kawan-kawan karena ulah 1-2 orang sebut saja Indah Damayanti beserta anaknya dan kroni-kroninya kawan-kawan. Saudara-saudaraku sebangsa dan tanah air, sekali lagi saya ingatkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera memanggil dan memeriksa Indah Damayanti Putri beserta anaknya dan kroni-kroninya kawan-kawan. Mungkin itu pembukaan dari saya harapkan kepada orang yang lain. Cek. Pak. Jadi Pak, jadi kita minta waktunya 5 menit buat bakar ban. Jadi kita simulasi bakar ban.
Masih semangat kawan-kawan. Masih semangat kawan-kawan. Artinya kita bisa mengevaluasi dari beberapa penyampaian tadi, dari beberapa orang tadi, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi lalai dengan tugas dan tanggung jawabnya kawan-kawan, maka ancaman terbesar bagi bangsa ini kawan-kawan semua sangatlah tragis kawan-kawan semua. Sebagai bentuk kekecewaan kita terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, kawan-kawan, hari ini kita bakar bahwa inilah simbol daripada kekecewaan kita kawan-kawan. Inilah simbol daripada kelalaian Bapak Nawawi selaku Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas persoalan korupsi dan nepotisme itu sendiri kawan-kawan semua. Padahal sudah jelas kita menyampaikan beberapa pendeskripsian terkait dengan kejahatan Indah Damayanti Putri selama satu dekade ini kawan-kawan semua. Artinya Indah Damayanti Putri adalah puncak bagaimana kejahatan yang sesungguhnya kawan-kawan semua. Bagaimana kejahatan yang diorganisir oleh sekelompok elit istana raja itu sendiri kawan-kawan semua. Pada tahun 2020 pasca Indah Damayanti Putri dipanggil dan diperiksa oleh PN Tipikor Mataram untuk menjelaskan beberapa kerugian negara terkait bantuan percetakan sarana produksi sabar itu sendiri kawan-kawan semua. Namun apa alasan Indah Damayanti Putri? Saya tidak mengetahui persoalan itu. Saya tidak mengetahui daripada bantuan pusat itu. Tetapi masalahnya mustahil ketika pemimpin tidak mengetahui beberapa bantuan dari pusat untuk daerah. Itu sangatlah mustahil kawan-kawan semua. Dengan alasan yang cukup signifikan kawan-kawan semua, dengan alasan yang cukup simpel bahwa seolah-olah Indah Damayanti Putri bukanlah ulah daripada persoalan itu, bukanlah ulah daripada bagaimana kejahatan itu kawan-kawan semua. Padahal sudah jelas diperiksa, ditangani oleh PN Tipikor Mataram. Di sana kesimpulannya ada main mata antara PN Tipikor Mataram dengan Indah Damayanti Putri. Bukan persoalan bagaimana Indah Damayanti Putri kepala hukum atau apa kawan-kawan semua, tetapi ini adalah persoalan bagaimana kelalaian lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam semangat memberantas persoalan KKN itu sendiri kawan-kawan semua. Coba kita bayangkan beberapa miliaran anggaran yang dimarkup secara bersama, yang dimarkup secara berjamaah oleh sekelompok elit daripada kubu Indah Damayanti Putri itu sendiri kawan-kawan semua. Hampir kerugian negara besar-besaran kawan-kawan semua. Tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini seolah-olah bahwa itu bukanlah kejahatan yang sesungguhnya, bahwa itu kejahatan yang nihil. Itu mungkin daripada cara kerja Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga mereka lalai terhadap bagaimana kejahatan itu sendiri kawan-kawan semua. Padahal sudah jelas 10 klaster proyek mega proyek yang dimarkup oleh Indah Damayanti Putri itu sendiri dengan sejumlah anggaran 38 miliar kawan-kawan. Itu merupakan ancaman besar bagi KPK. Itu merupakan teguran besar bagi KPK terhadap adanya kejahatan ekstraordinary itu sendiri kawan-kawan semua. Sebut saja korupsi di Kabupaten Bima itu sendiri kawan-kawan semua. Ketika
Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memeriksa, tidak memanggil, maka apalah nasib warga Bima pada umumnya, kawan-kawan? Maka apalah nasib bangsa ke depannya, kawan-kawanku semua? Padahal itu merupakan kejahatan yang sangat besar, kawan-kawanku semua. Patut kita curigai ketika Komisi Pemberantasan Korupsi menyeleweng daripada filosofnya, daripada jargonnya memberantas persoalan korupsi dan korupsi nepotisme, kawan-kawan. Maka Komisi Pemberantasan Korupsi tidaklah berguna bagi kemajuan bangsa, kawan-kawan semua. Maka Komisi Pemberantasan Korupsi tidaklah bermanfaat bagi adanya kejahatan, kawan-kawan. Padahal tujuan dibangun Komisi Pemberantasan Korupsi ini untuk menangani persoalan itu yang dulunya ditangani oleh aparat kepolisian. Oleh karena aparat kepolisian tidak sanggup dengan menangani persoalan itu, kawan-kawan semua, sehingga dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 1998 itu sendiri, kawan-kawan semua. Tetapi apalah daya, korupsi masih merajalela. Sebut saja Indah Damayanti Putri masih berkeliaran, masih ingin mencalonkan diri sebagai wakil gubernur. Ini yang perlu kita pertanyakan lagi. Apakah ini kelanjutan daripada kejahatan yang terselubung, kawan-kawan semua? Apakah ini merupakan suatu dramatika atau skenario daripada suatu bangsa itu sendiri, kawan-kawan semua? Padahal Indah Damayanti Putri adalah manusia biasa, manusia yang ditunggangi dengan kepemimpinannya, kawan-kawan. Manusia yang diuji sejauh mana kebijakannya dalam bagaimana melihat kemajuan masyarakat Bima, dalam bagaimana melihat kemajuan Kabupaten Bima pada umumnya, kawan-kawan. Masih semangat, kawan-kawan. Semoga saja Bapak Nawawi selaku pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi melihat atau mendengarkan adanya keluh daripada kami sebagai Komite Mahasiswa Bima Nusa Tenggara Barat yang datang kesekian kalinya, yang konsisten dengan tuntutan yang sama, yang konsisten dengan perjuangan sama, bahwa kita menginginkan satu, kawan-kawan, dari Bapak Nawawi: tangkap, periksa, adili Indah Damayanti Putri, kawan-kawan semua, sebelum konstelasi demokrasi di era 2024 ini berjalan, kawan-kawan semua. Jangan sampai ketika Indah Damayanti Putri mencalonkan diri jadi wakil gubernur NTB, seolah-olah ini adalah legitimasi daripada